pada suatu ketika beberapa bulan yang lalu, bahasa Indonesia ini harus diperluas menjadi bahasa dan sastra. Saya bilang, dan saya sudah menulis, jangan cuma sastra, tapi bahasa dan peradaban Indonesia. Nah, saya sudah membuat untuk SD, SMP, SMA, dan untuk perguruan tinggi. Nah, kalau IPS mau mencoba mulai, karena isinya sudah bukan cuma untuk menulis karya ilmiah, gitu. Isinya bagaimana menjadi manusia beradab, gitu. Itu di dalam mata kuliah bahasa Indonesia. Kalau mau nanti saya kirim filenya. Kalau PR yang ada di kampus sih jujur, nih ngomong jujur-jujur. Ya, boleh. Di kampus kita butuh anak-anak bisa nulis. Anak-anak nggak bisa berekspresi dalam tulisan. Itu akan iya di dalam itu, tapi tidak hanya itu. Iya. Tidak hanya itu. Minimalnya bisa berekspresi dalam bentuk tulisan. Susah banget tuh anak-anak suruh nulis. Iya. Kalimatnya apa ya? Kita ada pembiasaan juga di hari Selasa, namanya literasi. Jadi anak tuh bebas membawa buku bacaan masing-masing 15 menit untuk menyimak, dan nanti dia menceritakan ke teman-temannya di depan dan menulis juga untuk bukti fisik bahwa mereka itu ikut kegiatan. Tapi ya memang masih ada cuman beberapa aja sih ya memang terlihat hobi gitu. Di dalam itu saya bikin 6 literasi, bukan hanya literasi. Itu hanya kedua. Literasi pertama adalah literasi spiritual. Literasi kedua adalah literasi bahasa dan peradaban. Iya. Literasi ketiga adalah literasi geografi. Literasi keempat adalah literasi teknologi dan digital. Itu yang kelima saya lupa. Yang keenam. Tapi itu hanya saya ambil yang literasi yang sangat diperlukan oleh anak. Itu makanya bahasa dan peradaban gitu. Ya, mungkin yang di kita mah Jumatnya ya, yang religi itu ya. Itu juga kan anak-anak itu dari anak-anak yang memimpin ngaji, terus ada memberikan tausiah, itu mereka iya. Iya 5 sampai 10 menit belajar. Ya mereka nyari. Kita baru bisa seperti itu, tapi kita belum bisa membanggakan di jurusannya ini, di LKS aja. Ya, kesini-sininya kita belum bisa bersaing, malah kalah terus dengan sekolah swasta. Kadang-kadang ada ininya Bu, ada yang di belakang layarnya. Ini juga katakan ini gurunya, aduh Bu, ternyata guru-guru muda mah emang masih keras banget, apalagi ntar aja nama. Jadi perlu dicas lagi nih guru-gurunya. Soal LKS dulu. Kalau mau gombal, kita bikin panggung sendiri aja buat anak-anak. Iya, kasih sini ya Pak. Jadi anak-anak bikin sesuatu yang bermanfaat buat orang banyak. Sesuatu bisa macam-macam ya, tapi itu jadi kayak panggungnya buat mereka buat naik ke atas. Sekolahnya buat naik ke atas juga. Contoh paling sederhana mah buku, yang paling sederhana. Bisa juga konten apa. Nah kita bisa konten mungkin ya kan ada broadcastnya juga. Ya. Dan kontennya nggak usah canggih-canggih ya Bu ya. Kontennya yang 1 menit 2 menit upload, 1 menit 2 menit upload gitu aja. Tapi orang dapat manfaat. Ya ini nanti kerjasama dengan Kominfo ya mungkin ya untuk sendiri juga bisa sih pakai YouTube. Ada sih di kita juga namanya ini orang lagi bikin konten Bu. Nemtas digital. Anak-anak broadcastnya ada juga dia ininya. Ada wadahnya, udah punya ruang. Ada ruang podcast juga. Ada. Lab multimedia ada juga. Tapi ya masih sederhana sekali. Kalau ada CSR-nya sih kita mau juga nih. Saya di rumah bikin konten, tahu nggak modalnya apa? Webcam, taruh di komputer, terus screen recording. Video saya ada berapa coba Bu? 4.000.
Cek aja channel saya. Itu ada 4.000 video di situ. Tekniknya tahu nggak gimana Bu? Saya ngasih kuliah direkam di-upload. Selesai. Kalau kita ke anak-anak memang memperkenalkan juga ya bagaimana sih di dunia kerja sesungguhnya, misalnya kalau menyampaikan berita apakah inginnya seperti itu juga. Yang ada Walaupun di lain hal gitu mereka juga kan bisa menggunakan alat yang ada saja. ini Bu, kalau ini kejadian yang di TTS ya, kejadian di TTS, ada cerita-cerita yang seru-serunya. Jadi, lu tau nggak si siapa nih? Si tadi lupa namanya. Yang di sempat Kubutu, si Komisidian. Ya nggak sempat Kubutu, dia udah keluar sih. Si Koendra, ya. Koendra itu, ini tadi anak Koendra. Dia lagi ditarik ke Singapura. Parah. Jadi kejadian yang di kampus nih ya, ini bisa dikopiin ke sini ya, bisa dikopiin ke SMK. Kita sebagai sekolah sebetulnya menyediakan panggung buat anak-anak itu buat bisa kelihatan. Mengeksplor dirinya. Jadi panggung buat dagang sih. Panggung ngasih tahu buat dia jagoan gitu ya. Yang kita kerjakan di kampus, kalau diperhatiin di kampus di TTS, anak-anak pada jadi narasumber webinar. Padahal anak semester 1, semester 2 kan masih blow on sebenarnya kan. Disengajanya, udah lo bakal ngomong dah. Jadi webinar nih, udah. Si Pointra, dia udah 2 kali atau 3 kali jadi narasumber webinar. Dia udah nulis buku. Terus dia masih mahasiswa. Sudah ditarik sama Ubuntu kemarin, udah selesai sama Ubuntunya. Dia lagi wawancara sama Singapura, bakal ditarik sama Singapura, perusahaan cybersecurity. Ini Pointra. Satu lagi, contoh yang lain adalah si Fata. Dia pernah kerja di Kominfo. Waktu kerja di Kominfo, dia sebagai mahasiswa di TTS. Jadi dia mahasiswa di TTS, bayar SPP-nya dengan cara kerja di Kominfo. Udah gitu dia bikin 5G di sini, di Tangsel. Udah gitu, dia bikin bukunya 2 Bu. Terus dia bikin webinar 3, ke monitor sama Taiwan. Dihubungin sama Taiwan. Ditarik. Jadi dia magang di Taiwan kemarin. Sekarang udah balik. Kayaknya mau berangkat lagi di September ini, mau berangkat ke Taiwan S2. Jadi bentuknya gitu, kita jadi nyediain panggung buat anak-anak ini ngasih tahu bahwa dia jagoan. Nggak usah sesuatu yang canggih yang diomongin, apa aja yang dia bisa aja, gitu aja. Dan di sini pasti banyak sih anak-anak kan yang paling blown kan splicing kabel fiber aja, FO juga nggak banyak orang yang tahu Bu. Yang kayak gitu-gitu, nyeting apa juga, misalnya suruh ini programming pakai apa? Makanya apa? Programming. Pakai JavaScript. Bikin tutorial JavaScript, cara nyalahin aplikasinya aja 2 menit. Upload. Apanya? 2 menit upload. Gitu doang ya nggak apa-apa. Mau bikin webinar juga nggak apa-apa. Jadi itu ruangan dipakai dengan cara yang bego aja. Terus Iya. Terus kalau salah kan gampang ngomongnya. Iya. Namanya juga anak SMK. Masa harus jagoan? Ya enggak lah. Iya. Tapi sekarang kita hitungnya, cara ngitungnya gini Bu. Berapa SMK di Republik ini yang bisa kayak gitu? Akhirnya kan mereka kan, ya jujur sih perusahaan-perusahaan semua kan pada nyari orang nih. Ya. Yang kelihatan kan yang jual diri yang ini. Yang kelihatan dulu. Gitu. Kalau mau sih suruh anak-anak kampus bantu ke sini juga buat biar terbang. Ini nggak apa-apa aja nih. Ya, sharing itu ya. Kita setiap tahun sih adakan kegiatan gitu. Iya. Alumni atau Itu anak-anak itu Ya, berapa ayo. kali kesini kan ya? Si Eral sama anak-anak kayaknya sering kesini 2 3. Dia bilang harusnya hari ini dia kesini, cuman karena ada training ini nggak jadi dia. Dia mau kesini tadinya. Dia lapor ke Ono, lapor. Mumpung ngobrol soal ini. Saya itu 4 bulan yang lalu bikin tiba-tiba, sebetulnya udah lama sekali, udah setahun lebih
yang lalu kepengen bikin di SMK ini satu program prodi cyber security gitu. Terus kemarin 2 bulan yang lalu ada perang mana? Oh, Perang Iran. Iran. Saya pikir ilmu dasarnya mestinya sama dengan cyber security, tapi menjadi drone teknologi drone. Ya. Di SMK nggak macam-macam, tidak terlalu luas karena Ari itu bilangnya, Mas jangan cuma drone atau ini smart system saja. Smart system itu kan segini gitu. Ini lebih teknologi drone, yang satu teknologi security cyber. Itu gitu. Yang murah yang cyber security, Pak. Nggak ada hardware-nya soalnya. Kalau drone mahal, harganya 5. Bisa jadi mahal, bisa. Itu gitu. Jadi kalau terus kan ada smart farming gitu. Ya, ini yang gampang, yang mudah di sosialisasikan di mana-mana gitu. IoT segala macam ada. Ada. Ada ya. Ada. Pakai Arduino. Kemarin kita pelatihan sama ada organisasi dari ITB bikin apa itu Pak namanya CCTV. Oh, ini sih. CCTV basisnya. Soalnya kalau yang smart farming ini butuhnya Arduino. Iya. Oke. Ini jujur dulu nih. Iya. Bisa kencang sebenarnya. Iya. Logika berpikirnya sebelum ini lah. Misalnya kita punya tambak udang. Tambak udang modal berapa? Ya, M ya. ya mungkin juga enggak, tergantung luasnya. Luasnya. Iya. Tapi teman-teman tambak udang itu yang gede-gede. Kalau sampai udangnya mati, dia kehilangan duitnya M nih. Ya, kalau itu ya. Jadi supaya nggak mati, dia harus bisa kontrol semuanya. Daripada dia hilang duit M, dia nyisihin duit berapa puluh juta buat smart farming tadi. Makanya Android. Arduino. Ya. Cuman kalau Arduino apa adanya, dia belum smart. Dia baru sensor doang. Dia harus punya otak. Smartnya tuh AI masuk. Jadi itu aja sih sebetulnya. Jadi teknologi IoT tambahin AI-nya masuk, jadi smart, laku keras. Yang ngajar IoT-nya jangan orang tua. Gue nggak boleh ngajar. Tapi kalau orang tua ada kayak Pak Ono sih nggak masalah. Masih senang belajar, orang tua di sekolah. Udah hawa-hawanya pensiun, Pak. Udah malas aja mau ngapa-ngapain. Saya juga udah pensiun harusnya, Bu. Pensiun susah banget. Pertanyaan saya, apakah nalarnya ada kalau kita bikin di SMK itu teknologi drone, terus teknologi Smart farming. security cyber tadi gitu. Apakah ada nalarnya atau gimana kalau menurut Kondisi Anda? anak-anak gimana? Tidak gini, jangan mikirkan seluruh Indonesia. Ada kita SMK yang sini mau aja. dulu aja, SMK misalnya sini aja. SMK 6 Tangerang Selatan. Kalau mau, mari kita cobakan di situ. Karena ada beberapa sekolah yang sudah mau gitu. Kalau